Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin. Saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu tentang dispenser sabun otomatis. Disusun oleh Fatin Abdul Hamid, pembimbing Wahyu Jatmiko SPD, Sekolah SMP Siti Salman Al Farisi, Yogyakarta. Pertama, latar belakang. Kesehatan merupakan hal yang paling utama bagi kehidupan manusia. Kesehatan dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan fisik, mental, serta kehidupan sosial, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Namun akhir-akhir ini, pemahaman dan telah berubah seiring dengan perkembangan zaman. Banyak orang kurang memperhatikan kesehatannya sendiri dan lingkungan. Sebagai contoh, kurangnya berolahraga, pola makan tidak teratur, banyak mengonsumsi makanan cepat saji, buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Status kesehatan seseorang terletak antara dua kutub, yaitu sehat optimal dan kematian. Apabila status kesehatan kita bergerak ke arah kematian, maka kita berada dalam area sakit atau illness area. Dan apabila status kesehatan kita bergerak ke arah sehat, maka kita berada dalam area sehat atau wellness area. Penyebab penyakit dapat berasal dari bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air sungai, serta air laut. Bakteri ini yang sembuh dengan obat dan ada yang tidak. Ada juga penyebab penyakit selain bakteri, yaitu virus. Virus adalah mikroorganisme terkecil yang tidak memiliki sel dan hanya mempunyai kode genetik saja. Virus hidup sebagai parasit obligat yang menginfeksi sel inang. Di luar sel organisme, virus hidup sebagai layaknya benda mati tanpa tandanya kehidupan. Beberapa contoh penyakit manusia yang disebabkan oleh virus antara lain influenza, cacar, AIDS, SARS, flu burung, flu babi, dan sekarang ada COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh karena sangat mudah menular, bahkan sampai membuat orang meninggal dunia. Gejala yang paling umum jika terkena virus antara lain demam, batuk, kering, kelelahan, panas tinggi. Gejala yang sedikit tidak umum antara lain rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konsumtif atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Batasan masalah dari permasalahan di atas terdapat beberapa permasalahan. Maka dari itu, dalam penelitian ini permasalahan dibatasi dalam mengenai virus yang mudah menular. Ketiga, rumusan masalah. Dari batasan masalah di atas dapat diambil satu permasalahan mengenai virus yang mudah menular. Bagaimana cara mengurangi resiko tertularnya virus? Keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu membuat alat yang mampu mengurangi resiko tertularnya virus, khususnya COVID-19. Kelima, spesifikasi alat dan bahan. Pertama, yang A, Arduino Uno. Arduino berfungsi sebagai microcontroller. Pada percobaan pembuatan alat serbaguna, Arduino Uno dapat dinyalakan melalui koneksi USB atau dengan power supply eksternal secara otomatis. Arduino Uno dapat diprogram menggunakan software Arduino. Ini gambar Arduino-nya. Spesifikasi Arduino Uno. Yang B, sensor cahaya fotodioda. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya secara terarah dan tepat, sehingga alat ini bekerja lebih daripada sensor cahaya fotoresistor. Spesifikasi di atas ini ya. Yang kecil, kabel jumper. Kabel jumper digunakan untuk menyambung antar perangkat teras dan
pada alat yang dikembangkan ini sehingga listrik ataupun data dapat bekerja dengan baik. Ini gambarnya ya. Gambar kabel jumper ke servo MG996R. Servo yang digunakan sebagai alat penggerak tuas botol sabun. Spesifikasinya di atas ini ya. Dan ini gambarnya. Yang ke F, botol sabun. Botol sabun digunakan untuk menampung sabun atau untuk menyimpannya. Seperti ini gambarnya. Contoh gambarnya seperti ini. Terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa.